Handoyo, saya dari kelas 6 Ciago. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin Aziz dan Muhammad Fadli, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP. Bisa kita lihat ini volumenya. Terus jurnal valuasi jurnal ilmiah ilmu manajemen dan kewirausahaan, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Nah, untuk judulnya sendiri, pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian mobil Mitsubishi. Presentasi ini akan menganalisis pengaruh bauran pemasaran produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian mobil Mitsubishi di PT Depo Internasional Pahala Otomotif Padang. Next. Dinamika pasar otomotif dan persaingan bisnis. Yang pertama itu persaingan bisnis. Dunia bisnis saat ini ditandai dengan persaingan ketat di berbagai bidang produk dan jasa. Pemasaran menjadi aspek krusial untuk meningkatkan volume penjualan dan mencapai tujuan perusahaan. Industri otomotif Indonesia. Industri otomotif di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik, didorong oleh keinginan masyarakat untuk meningkatkan prestise melalui kendaraan. Perusahaan harus cermat dalam strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. Peran konsumen melalui proses panjang sebelum membeli, mulai dari mencari informasi, membandingkan produk, hingga akhirnya memutuskan pembelian. Memahami kebutuhan dan harapan konsumen sangat penting. Baik, lanjut. Ini profil PT Depo Internasional Pahala Otomotif Padang. Perusahaan otomotif PT Depo Internasional Pahala Padang adalah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang penjualan mobil merek Mitsubishi. Layanan terpercaya sebagai dealer Mitsubishi terbesar di Indonesia, perusahaan ini menyediakan layanan penjualan unit kendaraan, purna jual suku cadang asli, serta layanan bengkel dan perbaikan bodi kendaraan. Kepuasan konsumen. PT Depo Internasional Pahala Otomotif Padang berkomitmen untuk memberikan keyakinan dan kepuasan kepada konsumennya di tengah persaingan pasar yang ketat. Baik, ini adalah tren penjualan mobil Mitsubishi pada tahun 2020 sampai 2021. Bisa kita lihat penjualan mobil Pajero Sport itu sekitar 14 penjualan untuk pada tahun 2020. Tapi pada tahun 2021 itu menurun sekitar di bawah 15 juga. Nah, untuk standar sendiri pada tahun 2020 itu penjualannya sedikit, tapi pada tahun 2021 itu sangat meningkat, melebihi dari 30 penjualan. Nah, untuk mobil Mirage itu penjualannya pada tahun 2020 meskipun sedikit tetapi ada penjualannya, tapi untuk tahun 2021 tidak ada. Untuk mobil Ford L300 itu penjualannya di bawah 10 juga, di bawah 15, tetapi pada 2021 menurun lagi, di bawah sekitar 10 penjualan juga. Untuk Ford Diesel Super itu juga pada tahun 2020 sekitar penjualannya itu sekitar 5, dan untuk pada 2021 itu menurun juga, jadi menurun lagi. Sama dengan Fuso juga pada 2020 masih ada peningkatan sedikit, tapi penurunan pada tahun 2021. Hipotesis penelitian bauran pemasaran produk X1. Produk diharapkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan kualitas produk sebagai prioritas utama. Harga X2. Harga diprediksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, mencerminkan nilai yang ditukar konsumen. 3. Promosi X3. Promosi dihipotesiskan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui aktivitas penyebaran informasi dan rujukan.
Yang keempat, distribusi E4. Distribusi diharapkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, memastikan ketersediaan dan kemudahan akses produk. Metodologi penelitian dan variabel. Dimensi variabel produksi 1, indikator kualitas, feature, desain, ketahanan, sumber, Kotler dan Kala 2016, harga 2, keterjangkauan, daya saing, kesesuaian dengan manfaat. Sumbernya Kotler dan Kala 2012, promosi E3, periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Sumbernya Abdul Rahman 2015, distribusi E4, ketersediaan barang, proses pemesanan, kecepatan pengiriman, kemudahan memperoleh produk. Keputusan pembelian, kemantapan, kebiasaan membeli, rekomendasi, pembelian ulang. Hasil uji hipotesis dan pembahasan. Produk S1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Terhitung 3,841, lebih besar tabelnya, besar dari tabel 1000. Kalau membaca hasil uji hipotesis cukup produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian titik. Nah, hitungnya nggak perlu dibaca lagi. Ya. Baik, yang kedua, harga E2 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Promosi E3 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Distribusi E4 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan dan implikasi. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Mitsubishi. Kedua, variabel harga, promosi dan distribusi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Implikasinya, PT Dikyo International Automotive Padang perlu lebih fokus pada kualitas produk untuk mendorong keputusan pembelian, sementara strategi harga, promosi, dan distribusi mungkin memerlukan peninjauan ulang untuk meningkatkan dampak. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.